Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat maghrib menjelang salat isya Masjid Ar-Rahmah Sungai Andai rahimakumullah, sepatutnya lah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan maghrib ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap di bawah maghfirah limpahan rahmat karunia Allah. Dengan izin dan kehendaknya pula hati kita ringan datang ke masjid ini melaksanakan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan pengajian demi pengajian yang kita ikuti selama ini benar-benar dapat menambah pemahaman kita terkait dengan masalah-masalah agama dan masalah-masalah kehidupan, lebih-lebih yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semogalah kita beribadah memang benar-benar sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena memang dua itulah nanti yang menentukan kualitas ibadah seseorang di sisi Allah. Apakah ibadah yang kita lakukan memang ada dasar perintah, baik Al-Quran maupun Sunnah? Kalaupun ada dasarnya, apakah kita lakukan, kita kerjakan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah? Di tengah-tengah hari ini kita akui masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada dasar. Di tengah hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang beribadah tanpa ada pola dan contoh Rasulullah. Seperti baru-baru tadi banyak orang melaksanakan salat arba mustamir yang sama sekali tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Arba mustamir itu hari Rabu terakhir di bulan Safar. Lalu orang bertolak bala, artinya diyakini pada malam itu Allah menurunkan 3.200 bala, sehingga perlu bala itu ditolak dengan salat 2 rakaat dengan aturan bacaan-bacaan tertentu. Dan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah yang ulun katakan tadi, beribadah tidak ada dasar. Padahal ibadah mahdah itu mensyaratkan dua, adakah perintah baik Al-Quran maupun Sunnah? Kalaupun ada, kayak apa mengerjakannya? Adakah Rasul mengerjakannya? Tidak boleh membikin sendiri, mengarang sendiri. Karena urusan karang mengarang itu hanya ada di sekolah mata pelajaran bahasa Indonesia, tidak ada dalam ibadah. Kalau sudah ibadah namanya itu syariat, yang itu hanya ada hak Allah dan Rasul. Jadi kita bersyukur bahwa kita selalu istiqomah berpegang pada prinsip dasar dalam hal beribadah. Adakah dasar perintah, adakah contoh dari Rasulullah? Karena Rasulullah sendiri sudah terang-terangan menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak pernah kami lakukan, tidak pernah kami contohkan, fahuwa raddun, amalan itu tertolak. Ini kada sembunyi-sembunyi lagi, terang-terangan Rasulullah menyampaikan dalam hadis beliau. Nah, kita bersyukur kita selalu istiqamah, tegak lurus
beribadah hanya pada dasar adakah perintah. Kita tidak terpengaruh apakah ibadah itu banyak dilakukan orang, sedikit dilakukan orang. Kita tidak terpengaruh. Yang kita terpengaruh, adakah ini perintah? Kalau ada, kayak apa cara mengerjakannya? Hanya dua itu prinsip dalam ibadah mata. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita malam ini, salah satu sifat Rasulullah ialah amanah, yang wajib juga harus kita taati. Di samping sifat Rasulullah yang lain, patanah, harus itu cerdas, sidik, Rasulullah itu benar, dan sifat yang lain, Rasul tabligh, Rasulullah itu menyampaikan. Sifat amanah ini memang salah satu prinsip ajaran agama yang harus dipatuhi, diikuti oleh setiap orang yang beriman. Karena amanah nanti akan dipertanggungjawabkan, tidak saja sama manusia, tapi pertanggungjawabannya beratlah di hadapan Allah. Kita ini manusia terlahir begitu diberi tanggung jawab, sudah melekat amanah pada diri kita masing-masing. Rasul bersabda, la tajulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak bergerak, tidak melangkah kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sebelum ia ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, lalu tentang jasad kita yang sehat bugar ini, untuk apa digunakan. Karena ini amanah, ditanya kita nanti. Tidak bergerak kaki seorang hamba di akhirat nanti sebelum ditanya hal-hal tadi. Nah, karena itu prinsip memegang teguh amanah ini wajib kita lakukan. Kata amanah itu seakar maknanya dengan kata iman. Artinya dipercaya. Orang yang amanah artinya orang itu dapat dipercaya. Karena itu sifat amanah itu pastilah lahir dari sifat orang yang beriman. Makin kuat iman seseorang, makin kuat ia menerima amanah, menanggung amanah. Sebaliknya makin lemah iman seseorang, lemah pula ia menanggung amanah. Karena kata iman dan amanah ini tidak bisa dipisahkan. Dia satu akar yang sama, berkait, berkelindan. Rasul pernah bersabda, apa ujar Rasul? La imana lima la amanatallahu, wala dina lima la ahdalahu. Coba, tidak sempurna iman seseorang yang tidak amanah, berarti terkait dengan iman. Dan tidak sempurna agama seseorang yang tidak memenuhi janji. Dua hal ini apabila diingkari, apabila diabaikan, ini sudah dua sifat, dua ciri dari tiga ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu ada tiga. Pertama, bila ia berkata dusta, pandirwara, mengelatu. Yang kedua, bila ia berjanji, ia ingkar, mungkir. Dan yang ketiga, bila ia diberi amanah, ia hianat. Nah, jadi iman dan amanah ini terkait. Tadi Rasul bersabda, la imana limana adatalahu, wala dina liman adahlahu. Tidak sempurna iman seseorang kalau ia tidak amanah, dan tidak sempurna agama seseorang kalau ia tidak memenuhi janji, ingkar janji. Bapak-bapak, hari ini, sekarang ini kita sudah masuk tahun politik. Baliho, foto-foto, gambar sudah
berseliweran di tengah-tengah jalan kita. Orang menawarkan diri untuk mendapatkan amanah. Padahal amanah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Yang paling berat pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kita ini bisa menerima amanah dari masyarakat, baik sebagai pemimpin dalam skala yang kecil, lebih-lebih pemimpin dalam skala yang besar. Pemimpin umat itu adalah amanah. Kalau amanah itu tidak dijalankan, berat. Pertanggungjawabannya berat. Tadi sudah ciri orang munafik tadi. Orang munafik itu dalam Al-Quran nanti kalau di neraka dia di bawah kerak neraka. Jadi kalau ada cincing orang bahari, itu di bawah nang karaknya itu. Karena itulah maka begitu beratnya amanah ini. Banyak makhluk-makhluk Allah yang besar dan kuat sekalipun gak mau menerima amanah. Bumi, langit, gunung-gunung menolak amanah, ditawari oleh Allah lebih dulu daripada manusia. Karena takut, khawatir jangan-jangan melanggar amanah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, inna aradul amanata ala samawati wal arwal jibal fa abaina ayahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana zaluman jahula. Apa ujar Allah? Sesungguhnya kami sudah menawarkan amanah itu kepada bumi, kepada langit, kami tawarkan kepada gunung-gunung. Ini makhluk Allah yang besar dan kuat, namun semuanya enggan menerima amanah itu karena khawatir akan mengkhianati amanah itu. Lalu amanah diterima oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat jahil, amat bodoh, lagi amat zalim. Serta merta mau menerima amanah. Padahal makhluk Allah yang besar sekalipun enggan menerima amanah. Nah hari ini Bapak, salah satu bentuk amanah yang dikejar-kejar orang, yang dicari-cari orang, bahkan diperebutkan orang, dan bahkan sikut kanan, sikut kiri, ialah amanah jabatan, amanah kedudukan, baik itu di birokrasi maupun di legislasi. Tahun 2024 yang akan datang, kita menghadapi kontestasi politik, pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota, pemilihan legislatif, DPR RI, DPRD 1, DPRD 2, DPD RI. Semuanya hari ini orang berebut untuk mendapatkan amanah. Padahal kenyataan hari ini juga banyak orang yang menyelewengkan amanah. Banyak orang yang menyelewengkan jabatan. Segala bentuk penyelewengan hakikatnya adalah melanggar amanah. Kalau ada seseorang dengan jabatannya lalu dia mengambil sesuatu yang bukan haknya, melanggar amanah. Berat ini. Ini diperebutkan orang hari ini, ditawarkan orang. Kalau kita menelisik dan memahami hadis Rasul, riwayat Abu Daud, kalau hadis ini kita pasang kerangkanya dengan situasi kita hari ini, waduh luar biasa Bapak. Banyak orang yang tergelincir. Apa hadis Rasul? Hadis Rasul ini sudah 14 abad, 14-15 abad yang lalu. Tapi konteksnya hari ini masih sangat amat relevan. Rasul bersabda, "Man ista'malhu ala amalin farajaknahu rizqa
Fama ada ba'da dzalika fahuwa gulul, ya Rasul. Gulul dah 15 abad yang lalu. Ujar Rasul, barang siapa yang kami angkat untuk menjadi satu karyawan, lalu kami beri upah untuk mengerjakan itu sesuai dengan haknya, sesuai dengan yang semestinya, maka sesuatu yang diambilnya selain itu atau sudah itu, itulah yang namanya korupsi, itulah yang namanya gulul. Ini hadis ini dari 15 abad yang lalu. Jadi hakikatnya karena jabatannya melekatnya dia menerima komisi, dia melanggar amanah. Dulu pernah ceritakan di sini. Ada salah seorang sahabat Rasul namanya Idmu Ludbiyah. Idmu Ludbiyah ini diberi tugas oleh Rasulullah untuk menerima zakat mal. Disuruh di zakat mal. Karena zakat itu kan huz, diambil, Pak. Ada orang nunggu, ini ada orang kaya, diambil, datangi ke rumah. Perintah dalam Al-Quran itu. Jadi ditugasi untuk mengambil zakat mal, zakat harta. Idmu Ludbiyah ini begitu melaksanakan tugas, dia menerima amplop. Kada aktif, kada orang memberi. Agnia nih, orang sugih memberi. Mungkin melihat kelapahan kah, paluh liiran kah, diberi. Menerima. Tapi Idmu Ludbiyah kan lapor kepada Rasulullah. Jadi setelah ia lapor kepada Rasulullah, Rasulullah tidak setuju dengan sikap Idmu Ludbiyah yang menerima hadiah atau pemberian dari salah seorang agnia yang membayar zakat. Lalu Rasul bersabda, apa ujar Rasul? Dengan wewenang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, lalu aku mengangkat di antara kalian untuk mengambil zakat mal. Kemudian ia melapor kepadaku bahwa dia telah menerima hadiah dari seseorang. Maka ujar Rasul, jika ia tinggal di dalam rumah ayahnya atau rumah ibunya saja, apakah hadiah itu datang dengan sendirinya kepadanya? Barang siapa, ujar Rasul, demi Allah, barang siapa yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan ia menghadap Allah nanti pada hari kiamat dengan membawa beban yang amat berat dari barang itu. Ini hadis Rasul 15 tahun yang lalu. Hari ini jangankan kita, ya orang yang aktif untuk mendapatkan hadiah sudah menjadi rasa umum. Korupsi terjadi di semua lini pemerintahan kita, dan korupsi itu melanggar amanah. Dan yang sangat mengerikan lagi, para koruptor itu kan pejabat-pejabat negara yang sudah diberi gaji dan difasilitasi dengan mobil rumah yang banyak, tapi mereka sudah terjebak oleh hawa nafsu sehingga masih melakukan korupsi. Kalau korupsi itu hari ini, Bapak, kalau sudah sebutannya miliaran, 2 miliaran, model kayak biasa sudah enteng. Sekarang kan korupsi itu kan sudah triliunan rupiah. Coba ingat dah, beberapa bulan yang lalu Mahfuz MD menengarai ada dana dua pemerintah yang dikorupsi 349 berapa? Dapat 349 miliar ya? Triliun ya? 349 triliun. 1 triliun itu berapa? 1 triliun 1000 miliar. Jadi berapa miliarnya mereka itu? Hah? Kada kau nyampe lagi, kita ada kalkulatornya nih, hibak sudah. 1 triliun itu 1000 miliarnya. Yang dikorupsi ini 349 triliun. Hah? 3000 miliar. Berapa nolnya? Jadi udah luar biasa, Bang. Ngeri kita. Kalau nang duit nang 349 triliun itu baklah,
pian tukarakan lawan wade ilat sapi atau wade samprong bahari ada wade samprong kada kucuk wadahnya mandak. Coba bayangkan Bapak. Ini hakikatnya kan melanggar amanah. Padahal amanah itu nanti dipertanggungjawabkan. Dengan wewenang yang diberikan Allah kepadaku, ujar, aku memerintahkan seseorang untuk mengambil zakat mal. Lalu ia lapor kepadaku ya Rasul bahwa dia menerima hadiah, dia seorang agnia. Demi Allah ya Rasul, seseorang yang menerima sesuatu yang bukan haknya, dia akan menerima beban berat nanti di akhirat. Kalau orientasi hidup kita ke akhiratan Bapak, itu kita abaikan. Tidak ada artinya itu. Hidup di dunia ini hanya sebentar. Hidup dunia ini singkat. Itu pun kalau sudah meninggal, tidak ada artinya lagi. Rasul bersabda, apabila seseorang meninggal, yang mengantarnya ke kubur kan ada 3. Ini 4 mengantar nih. Ahluhu, ahli keluarganya, istrinya, bininya, suaminya, anak juratnya. Wa maluhu, amal-amalnya, apa-apa, harta-hartanya, dan wa amaluhu. Nang 2 ini kembali ya Rasul. Jadi kalau seseorang meninggal dan yang mengantarkan sampai ke kubur itu ada 3. Ahli keluarganya, harta-hartanya, wa maluhu, dan wa amaluhu, dan amalnya. 2 kembali ya Rasul, hanya 1 yang kekal. Nang 2 yang kembali itu apa? Ahlihi, keluarganya, bininya, 4 mengantar, begitu dikubur bulik. Atau kalau bini meninggal nang laki 4 mengantar, bulik. Nang anak bulikan, bulik. Walaupun waktu berpacaran pernah berjanji, wah ya sayangku, mari kita membina hidup rumah tangga sehidup semati, pangerampot wara. Yang bari kubur bulik juga. Yang kedua yang bulik itu adalah harta-hartanya. Mercedes-Benz mengantar tadi, ya, Toyota, BMW, tulakan 4 mengantar. Sampai itu lalu bulik juga. Laju lagi buliknya ini pada tulak tadi. Yang kekal ya Rasul hanyalah amalnya. Ini yang harus kita jadikan orientasi hidup kita, bukan dunia. Nah karena itu maka prinsip memegang teguh amanah ini hari ini agak longgar, orang agak biasa. Padahal itu salah satu sifat Rasulullah yang wajib kita ikuti. Kan kita ini nanti akan ditanya nanti di akhir. Tadi tidak bergerak kaki seorang hamba sebelum ia ditanya tentang 3 hal, yaitu berkaitan dengan usia yang diberikan Allah kepada kita, untuk apa kita habiskan. Nah ini kita bersyukur bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu yang sering menghabiskan waktu mengikuti taklim-taklim seperti ini bagian dari kita mempertanggungjawabkan waktu, usia yang diberikan Allah kepada kita. Dicatat hari ini bahwa kita sedang berada di masjid mendengarkan taklim. Ini bagian dari pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, bahwa kita memanfaatkan, menggunakan waktu, menghabiskan usia yang diberikan kepada kita untuk beramal ibadah. Begitu juga dengan harta yang kita miliki. Jangan sampai kita tertipu dengan harta yang kita miliki lalu kita lalai. Dan ini diingatkan oleh Allah. I'lamu, ujar Allah, ketahuilah olehmu bahwa kehidupan dunia itu, i'lamu anamal hayatud dunya laibun walahwun wajinatun watafahurum bainakum watakathurum fil amwali wal aulad. Di dalam surah Al-Hadid ini apa ujar Allah? I'lamu, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu laibun, permainan, walahwun, senda gurau yang melalaikan, wajinatun, dunia itu perhiasan, pernik-pernik, aksesoris,
Kotaknya aja bagus, kesengnya aja bagus, dalamnya kosong, palsu. Watapa hurum bainakum, dunia itu sering tempat orang berbangga-bangga di antara kamu. Watakasrum, dan tempat orang bermewah-mewahan. Dalam hal apa? Bil amwali wal aulad, terhadap banyaknya harta dan anak-anak. Orang sering berbangga-bangga, orang sering bermegah-megah tentang harta. Padahal sebanyak apapun harta, kalau sudah jiun, tidak ada artinya lagi, Bapak. Secerdas apapun anak-anak yang kita miliki, kalau sudah jiun, tidak ada artinya lagi. Ngerti lepian jiun? Nah, jiun singkatan. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat nanti kada ada lagi gunanya harta sebanyak apapun sampean BC. Wala banun, tidak lagi manfaatnya anak-anak secerdas apapun. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Hati yang bersih, hati yang suci adalah hati orang yang selalu taat, bertakarub kepada Allah, memegang teguh amanah. Sekecil apapun amanah itu yang melekat pada kita, wajib kita pertanggungjawabkan. Allah berfirman, Bapak, walladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka syari'ul ikam wa innahu lagafurur rahim. Apa ujar Allah? Wa huwallazi, dialah yang menjadikan kamu khalifah, khalaifal ardi, pemimpin di muka bumi ini, baik pemimpin dalam diri sendiri atau pemimpin dalam masyarakat. Wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat, dan dia mengangkat sebagian kamu beberapa derajat. Untuk apa itu? Liyabluwakum fima atakum, untuk menguji kamu terhadap nikmat yang diberikannya kepadamu. Jadi kita menerima nikmat Allah ini jangan sembarangan, diuji nanti kita. Apakah kita bersyukur atau tidak? Bersyukur atas nikmat Allah itu menggunakan nikmat Allah itu sesuai dengan porsinya. Jadi bersyukur itu bukan bentuk selamatan, bukan itu saja. Menggunakan waktu untuk beribadah. Menggunakan waktu untuk beribadah jasad kita, itu kita bersyukur. Tadi Allah katakan dunia ini laibun, permainan, walahun, senda gurau yang melalaikan. Kalau dunia ini kita habiskan waktu badum, becatur, berimik, habis baharian, kita tidak bersyukur atas waktu. Hakun aja bersakit telinga, bedum baharian, becatur baharian, tidak ada begitu. Wah, kalau sudah becatur nih Bapak, luar biasa itu. Amun sisa maghrib ini sampai 4 jam, ini sudah perak amatan. Wah, ada yang satu lagi, sampai maghrib pada amat ini. Kita amat ini Pak. Berat kalau sudah kita tergoda, lalai ini. Walahun, lalai. Dahulu Pak pernah ada orang asik becatur. Sidin ini berjualan budi kayak samprong, lampu itu. Ini asik becatur nih. Ada orang anak nukar samprong. Lawas mah ada yang sini. Rupanya ini memikirkan nih anak amat nih. Berucap Sidin, kada ada lagi ke orang menjual laku samprong pada di toko sini. Han ditolak Sidin, rajaki ditolak Bapak. Hah? Bayangkan Bapak, orang hendak menukar samprong, bahari lampu samprong maka ada ini. Tapi ini sudah parak amat nih. Menunggu kalawasan nih. Oh ya, basalang satu matang. Kada ada lagi kalau menjual samprong pada di toko ini. Coba bayangkan Pak, rajaki ditolak Bapak. Ini kada sudah godaan syaitan. Jadi walahun wajinat itu jangan sampai lalai dalam menggunakan waktu, dipertanggungjawabkan nanti.
Karena itu maka ini amanah itu menggunakan sesuatu sesuai dengan porsinya. Amanah kita menggunakan waktu. Seperti kita hari ini kita tidak menyia-nyiakan waktu. Prinsip memegang teguh amanah itu tidak hanya dengan sesama manusia. Kalau manusia kita bisa manipulasi. Koruptor bisa lepas dari jabatan KPK. Tapi kalau sudah dapat tidak bisa lagi. Disinilah kita, di dunia inilah kita mengisi amal-amal kita untuk bekal menghadapi kehidupan dalam akhirat. Terutama salah satunya adalah memegang teguh prinsip amanah. Karena apa? Karena memang kita ini sudah menanggung beban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau ada amanah yang diberikan oleh masyarakat. Apakah sebagai jabatan-jabatan dalam masyarakat secara informal atau secara formal. Nah, ini menjelang tahun politik. Orang rame-rame berebut mencari, bahkan bisa sikut kiri sikut kanan untuk mendapatkan amanah. Bolehlah itu kita lakukan, tapi prinsip bahwa amanah harus dilaksanakan. Karena amanah tadi terkait dengan iman. Orang yang beriman pastilah orang yang bisa menanggung beban amanah. Karena Allah tadi berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya laibun." Ketahuilah olehmu bahwa kehidupan dunia itu permainan. Permainan banyak dustanya. Ada batasnya, ada akhirnya. Walahun, dunia ini adalah senda gurau yang melalaikan. Dunia ini adalah perhiasan tipu daya. Dunia ini tempat orang bermegah-megah, berbangga-bangga terhadap banyaknya harta. Hakikatnya apa yang kita banggakan? Tidak ada, Bapak. Semuanya ini milik Allah. Jadi kita harus memahami bahwa jangan sampai ada kesombongan sedikit pun di dalam hati kita terhadap harta yang kita miliki. Karena semuanya apa yang kita miliki milik Allah. Kita ini hanya hak pakai dan amanah menjalankannya di hadapan Allah. Rasul mengingatkan kepada kita, "Irtanim hamsan qabla hamsin." Ujar Rasul, bersegeralah kamu kepada 5 perkara sebelum datang yang 5 perkara. Hayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang saat kematianmu. Yang kematian itu pasti akan dijumpai oleh setiap orang. Tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyidah. Dimanapun kamu berada, kematian pasti menjumpaimu meski kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh. Tidak bisa menghindar. Kalau itu sudah kita yakini, mari kita mempersiapkan hidup ini dengan memperbanyak ibadah. Ujar Rasul, gunakan masa hidupmu sebelum datang saat kematian. Gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, kuat-kuatlah kita beribadah. Gunakan masa lapangmu sebelum datang masa sibukmu. Mumpung masih ada waktu, masih banyak waktu. Ayo kita isi waktu ini dengan sebaik-baiknya yang bernuansa ibadah. Masa mudamu, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, masih segar, masih kuat. Kalau sudah tua, sudah asam uratnya, lintuhutnya, kurang sedih. Nah, mumpung lagi masih muda, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan gunakanlah kekayaanmu sekecil apapun sebelum datang masa miskinmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kuat memegang prinsip di dalam menerima amanah. Sekecil apapun amanah itu dibebankan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin hingga kita dapat mengikuti tausiah-tausiah seperti ini sebagai bagian upaya kita untuk mempermudah
jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, barang siapa yang keluar rumah menuju menempuh jalan untuk mengikuti taklim, sahallallahu lahu bihi tariqan ila jannah, pastilah Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita ini batabas balingai supaya jalan kita kada sabat, supaya jalan kita kada tagah nanti menuju surganya Allah Jannatul Naim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah hilap mohon dimaafkan, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.